Shalom Indonesia, Salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih, opung, oma, engkong, mbah, nenek, tulang nan tulang, amang buru nan buru, bapak tua, bapak udah, inang tua, inang muda, lai itu, abang, akang, kakak-kakak, adik-adik, beli, paman, tante, semua yang saya suka satu persatu. Tapi saya senang menyapa Anda, menyapa para pemirsa melalui YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan senang bertemu dengan Anda. Yesus sangat mengasihi Anda, dan saya berdoa supaya urapan Allah, kuasa Allah senantiasa menyertai kita. Tetap semangat, merdeka! Haleluya! Puji nama Tuhan. Kita masih dalam seri Tuhan Sanggup, ya. Tuhan sanggup, supaya kita bisa melihat satu demi satu. Tuhan sanggup melakukan ini, Tuhan sanggup melakukan ini. Dan saya akan berbicara Tuhan sanggup membuat mujizat, ya. Tuhan sanggup membuat mujizat di dalam keluarga, ya. Tuhan mampu membuat mujizat di dalam keluarga. Karena di dalam keluarga ini Allah melakukan mujizat yang pertama. Maka kita akan baca di dalam Yohanes 2. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan baca dari ayat 10 dan 11. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum baru yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Lalu di ayat dikatakan, ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada mereka, kepadanya, mereka kehabisan anggur. 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibunya terus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah di situ. Jadi di sini saya mau mengatakan bahwa Yesus itu senantiasa punya kesempatan untuk melakukan mujizat, ya. Bahwa kita tahu bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia dengan visi yang jelas, ya. Dia mau menyelamatkan, dia memberitakan tentang kabar, dia mau memberkati dan lain sebagainya. Dan Yesus sangat-sangat peduli terhadap siapapun, dan termasuk dalam keluarga yang baru kita saksikan ini. Ini keluarga yang mau membentuk keluarga yang baru diberkati, dan kemudian dalam pestanya, dalam sukaria yang begitu luar biasa, menjadi raja sehari, tetapi terancam sedang kekurangan anggur. Dan tentu nggak mudah untuk menyediakan anggur 6 tempat sampai 20 sampai 30 galon. Anda bisa bayangkan itu besarnya itu. Nah, jadi dalam keadaan seperti itu, ini ada Yesus di situ, ada ibunya di situ, dan dia hanya ceritakan kepada kepada Yesus bahwa mereka kekurangan anggur. Dan anaknya bilang, mau apa engkau buat, waktuku belum tiba. Tapi ibunya nggak peduli. Dia ngomong lagi, yang antar mencedok-cedok minuman itu. Kalau apa saja dikatakan Yesus lakukannya. Ini ibu otoriter ini. Tapi saya kagum kepada ibunya Yesus ini, karena dia sangat tanggap melihat kekurangan yang sedang terjadi. Yang mau saya katakan, ada banyak orang pemadam-pemadam api, ya. Orang-orang yang suka, yang mengintimidasi orang-orang yang suka orang lain tidak mau maju. Orang-orang yang selalu berkata begini kepada Anda,
orang-orang itu adalah orang yang selalu pikiran negatif, tidak memiliki semangat, dan selalu ingin memadamkan api yang Anda miliki. Yang pertama dia katakan, itu mustahil, ya, nggak mungkin. Lalu, kamu pikir kamu ini siapa? Kita sudah mencoba dan tidak berhasil. Itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Ya, tapi, ya, lalu dia, itu tidak akan pernah modal, tidak cukup pandai, tidak cukup berbakat, dan sebagainya. Kalau saya waktu itu beriman kepada Tuhan, saya katakan dari mie ayam Jakarta sampai ke rumah saya, salah satu pemilik rumah harus pindah dalam 1 tahun. Lalu kemudian orang bilang, Pak Pendeta gila, Pak Pendeta memaksakan kehendaknya, masa orang disuruh pergi. Saya bilang mereka harus menjualnya kepada saya. Apakah terjadi dalam 1 tahun itu? Ya, 9 bulan kemudian orang menjual tempat itu, tempat yang saya tempati sekarang ini. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus memiliki ibu yang sangat luar biasa. Dia bukanlah pemadam api, tapi dia suka memperhatikan orang lain, peduli terhadap orang lain. Makanya saya katakan tadi, yang pertama, saya katakan kita tahu bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan dunia. Itu yang pertama. Jadi Yesus itu datang untuk menyelamatkan dunia ini dari dosa-dosa mereka dan pelanggaran-pelanggaran mereka agar memperoleh hidup yang kekal. Dan karena Yesus belum melakukan aktivitas itu, dan ibunya selalu membawa dia ke bait Allah, kemanakah kalau pesta ibu juga. Ya, itu. Jadi memang Yesus datang untuk menyelamatkan dunia ini. Itu misi pertamanya, termasuk saya dan saudara, seluruh dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tidak panjang-panjang di situ. Lalu yang kedua, dari peristiwa ini kita lihat bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup yang lebih baik. Ya, bayangkan dalam keadaan kekurangan, ya, mereka dalam keadaan kekurangan. Kita tahu bahwa Yesus datang untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Kita tahu dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup dan memberinya hidup dalam segala kelimpahan. Itulah Yesus. Dan itulah yang sedang terjadi, bagaimana orang ini, sekalipun pemimpin orang yang sedang pesta itu tidak mengetahui, tetapi Yesus, ibu Yesus melihat bahwa keadaan itu harus diubah. Kalau Anda mengalami masalah dalam keluarga Anda, mengalami persoalan dalam keluarga Anda, satu-satunya Anda harus datang kepada Yesus. Dan ibu Yesus datang kepada anaknya dan mengatakan peristiwa ini. Dan dia tidak berkata, oh Tuhan, Yesus lakukan ini, tidak. Tapi dia meyakini, mempercayai bahwa anaknya akan, anaknya sebagai manusia 100% sebagai Tuhan, dia sadar itu karena dia tahu betul siapa Yesus itu. Dia yang menerima kepercayaan dari Tuhan, yang dia mengandung anaknya ini Yesus Kristus dari Roh Kudus, maka dia tahu siapa Yesus itu. Makanya dia tenang-tenang saja. Walaupun dia bilang, ibu, aku belum tiba waktuku, nggak peduli dia. Dia bilang, kalau nanti dia lakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan betul, mereka melakukan ketika Yesus mengatakan, itu lakukan itu, isi semua itu tempayan-tempayan itu. Dan mereka isi. Lalu setelah mereka isi udah cedok. Yang mau saya katakan adalah, dan ketika dicedok kembali, dan pemimpin pesta yang selalu ada memang, lalu merasakan, wah ini luar biasa ini. Biasanya orang menyediakan yang terbaik dulu, baru
yang berkualitas KW kedua, tapi Anda ini melakukan yang baik, tetapi jauh lebih baik yang kedua. Haleluya. Saya mau katakan, mungkin kita telah berupaya dengan segala kemaksimalan kita untuk melakukan yang terbaik, tapi Yesus jauh akan lebih baik melakukan kepada Anda, kepada keluarga Anda, ketika Anda datang menyerahkan diri kepada Tuhan. Ketika Anda datang kepada Tuhan, syukurnya bahwa Ibu Yesus sangat peduli terhadap situasi yang demikian. Dan itu sebabnya Yesus melakukan hal yang jauh lebih baik dalam kehidupan kita. Kita tahu siapa diri kita sebelum orang-orang pelanggar hukum, melakukan apa yang kita kehendaki, melakukan apa yang kita mau, sesuka hati kita, caci maki dari mulut kita, fitnah dari mulut kita, mengata-ngatai orang, merendahkan orang, memadamkan semangat orang. Kalau kita sekarang menerima Yesus, kita masih melakukan itu, bertobat. Karena ketika kita sudah menerima Yesus, seharusnya hidup Yesus itu adalah hidup kita, sehingga orang yang susah kita hiburkan, yang sakit kita doakan supaya sembuh, yang putus asa kita berikan pengharapan bahwa selalu ada mujizat dari Tuhan bagi orang-orang berharap, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kalau engkau menjadi pemadam api itu, kamu berarti tidak mengenal siapa Yesus yang kau sembah itu. Dan yang ketiga dikatakan oleh firman Allah bahwa datang untuk mendemonstrasikan kuasa Allah di tengah-tengah pesta yang demikian luar biasa, lalu kemudian kekurangan anggur, lalu Tuhan jadikan air menjadi anggur yang terbaik di pesta itu. Jadi Yesus datang untuk melakukan mujizat dalam keluargamu. Apapun permasalahanmu, yang kebetulan yang saya ceritakan ini adalah situasi kondisi di waktu pesta. Tetapi saya tahu bahwa ada permasalahan-permasalahan yang kita alami, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi ini. Ada banyak keadaan situasi ekonomi kita, mungkin lagi situasi yang tidak menyenangkan. Tapi saya mau katakan kepada kita, ketika kita datang kepada Tuhan, selalu ada mujizat, selalu ada kebaikan Tuhan, selalu ada kemurahan Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai hari ini, bulan ini saya sudah menerima berkat Allah dari orang yang bukan jemaat saya, tapi yang selalu peduli terhadap keadaan kami. Mereka selalu memberkati kami, setiap bulan datang memberkati kami di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Tapi mau saya katakan kepada kita, kalau kita mengalami kekurangan, jangan lari kepada manusia, jangan lari kepada orang-orang yang anggap kaya raya dan lain sebagainya. Lari pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu, maka Tuhan akan melakukan mujizat dalam rumah tanggamu. Selama ini apa yang kita kerjakan, apakah kita lari kepada Tuhan? Besok saya akan bercerita soal bagaimana Tuhan dalam hidupmu, engkau bisa menjadi pelaku dalam mujizat Allah. Engkau bisa mengerjakan kalau engkau melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Seperti dalam Yohanes 9 ya. Yohanes 9 bagaimana orang buta itu. Tetapi ada suatu yang sangat luar biasa, yang orang buta ini begitu luar biasa. Dia nggak pernah baca sebenarnya, dia nggak pernah baca firman Allah sebenarnya, tetapi dia tahu ketika mereka didesak terus, dia menjadi pengajar bagi orang Yahudi, sekalipun akhirnya dia diusir. Karena apa? Dia bilang begini, kami nggak kenal siapa itu Yesus, karena dia orang berdosa. Kalau orang berdosa katanya nggak bisa melakukan mujizat. Yang bisa melakukan mujizat itu hanya orang-orang saleh, hanya orang yang melakukan kehendak Allah, hanya orang yang berasal dari Allah. Besok akan kita buktikan apakah Anda berasal dari Allah. Kita katakan kita ini berasal daripada Allah. Tapi saya mau katakan kepada kita harus yakin dan percaya. Dan itu sebabnya saya tidak merasa bahwa Tuhan itu tidak bisa menjawab sampai hari ini. Saya tetap merasakan kebaikan Tuhan, saya tetap merasakan kecintaan saya kepada Tuhan,
Mujizat demi mujizat bukan hanya terjadi di masa lalu, tapi terjadi masa sekarang. Yang anehnya ada banyak hamba-hamba Tuhan sekarang ini tidak lagi percaya kepada mujizat Allah. Tidak lagi percaya pada kuasa firman Allah. Apa yang mereka pelajari dari pelajaran firman Allah ini? Sampai-sampai mereka tidak meyakini. Apalagi sahabat saya ini, walaupun sahabat dalam sebagai hamba Tuhan. Itu Pastor Simon itu yang dibilang menggunakan dukun. Sudahlah. Kalau Anda mengenal Yesusmu, saya yakin dan percaya Anda juga akan mengalami banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Kalau engkau berasal dari Allah, kau melakukan kehendak Allah, engkau hidup dalam kesalehannya dan engkau jauh dari berdosa, segala tindakan dosa. Alkitab katakan, engkaulah yang menjadi pelaku-pelaku mujizat itu. Dan saya tetap yakin dan percaya itu sebabnya sejak 1 Maret 1980 sampai hari ini, kalau saya sakit tetap mengandalkan Yesus, dan Yesus tidak pernah mengecewakan. Yesus tidak pernah mengecewakan. Dan ketika saya katakan kepada kasus mobil saya ini, saya bilang begini, kalau dia tidak mau mengganti, dia akan Tuhan ambil nyawanya. Saya bilang kepada anaknya di hadapan kabak reskrim. Tapi saya bilang sama Tuhan, jangan dulu Tuhan ambil nyawa sampai kami ketemu. Dan Tuhan katakan bahwa dan ketika saya berdoa malam itu, Tuhan menyatakan orang ini sedang dalam keadaan seperti ini. Makanya saya ketika saya bilang, Tuhan sudah beritahu saya dia sakit. Makanya saya bilang, tunggu dia sembuh, tunggu dia apa. Karena saya sudah bilang sama Tuhan, dia tidak akan. Sampai seorang polisi mengatakan, Bapak jangan. Tidak, saya hanya katakan saya berupaya sabar. Tapi kalau orang ini tidak mau, ya biarkan dia berurusan dengan Tuhan. Jangan pikir Tuhan saya itu mati. Jangan pikir. Jadi, kita adalah pelaku mujizat. Jadi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, hidup menjauhi dari segala dosa, hidup ke dalam kesalehan kepada Dia, dan kita sadar bahwa kita berasal dari Tuhan, kita dianugerahkan Allah untuk melakukan mujizat. Itu sebabnya setiap orang percaya kepadanya, mengusir setan-setan dalam nama Yesus, menumpangkan tangan orang sakit disembuh. Kalau engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Dan Tuhan Yesus mampu mengubah keadaan pesta di Kana itu menjadi pesta yang sangat luar biasa, yang menyenangkan semua orang yang datang ke pesta itu. Karena selalu yang terbaik, bahkan yang terbaik sekali, the best yang Tuhan berikan di pesta itu melalui anggur yang terbaik, sehingga pemimpin pesta mengatakan sangat luar biasa. Dan itulah Yesus, selalu memberikan yang terbaik. Dia tidak pernah memberikan kawin dua. Dia selalu memberikan kawin satu. Jadi ingatlah, Tuhan selalu mampu melakukan mujizat dalam kehidupan keluargamu. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana nanti sore, ya, bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan rumah tangga yang sangat mengalami keseriusan dalam kehidupannya. Tapi nanti sore, mari kita tunduk kepada dan kita berdoa, yakin dan percaya Engkau mampu Tuhan pakai sebagai alat untuk mendemonstrasikan kuasa-Nya di masa kini. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih. Presiden kami dan wakil presiden diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan. Berikan akal budi dalam hidup mereka, sehingga mereka menjalankan roda pemerintahan di negeri kami ini, membawa masyarakat Indonesia kepada masyarakat adil dan makmur. Dan juga para menteri, para pejabat, para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT, keangkatan kepolisian maupun ABRI, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semua stakeholder bangsa ini Tuhan, Tuhan tolong semua. Gereja Tuhan Ars Nasional diberkati Tuhan. Gereja Pantai Kosta juga diberkati. Sahabat-sahabat kalian dimanapun mereka melayani, Tuhan berkati mereka. Di Ngare, di Lembah, dimanapun Tuhan, Tuhan berkati mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, dan seluruh
Terima kasih Bapa di surga, kami tetap yakin dan kami tetap percaya bahwa apa yang tidak mungkin akan dimungkinkan oleh Tuhan ketika kami berdoa dan berpuasa. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah mengabaikan kami ketika kami bergumul, walaupun mungkin sebagaimana hamba-Mu sedang mengalami pergumulan yang panjang, tapi saya yakin dan percaya akan tiba saatnya di mana Tuhan melakukan, mendemonstrasikan mujizat-Mu bagi hamba-Mu dan bagi mereka. Ya, terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu dan kami berdoa juga Tuhan bagi orang-orang yang sakit COVID. Dan Tuhan Bapa di surga, sahabat kami di kota ini yang ada suami istri yang sedang sakit COVID, datanglah kepada mereka Tuhan. Pak Albert itu, Tuhan Yesus, Tuhan tolong sehingga dia dan istrinya juga diberkati oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun mereka berada sekarang ini, Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, dan sahabat-sahabat kami yang lain, dan mereka-mereka yang sakit COVID, dalam nama Yesus, sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Engkau sembuh dan tarik roh maut dari setiap orang-orang yang sakit COVID Tuhan, dan sembuhkan mereka. Dan mereka tenaga ahli juga, dokter, para tim medis, dan juga Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan beri pagari mereka, apabila mereka ada sakit juga sembuhkan mereka, karena mereka masih dibutuhkan untuk menolong orang-orang Tuhan. Semakin banyak orang-orang yang care terhadap orang-orang, memperdulikan keadaan orang-orang yang sakit dengan serius, kotori profesi mereka dengan hal-hal yang tidak baik. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang sakit di rumah sakit, dimanapun, di rumah, dimanapun Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan atas mereka dan sembuhkan mereka, dan oleh bilur-bilur mereka menjadi sembuh. Selalu ada mujizat bagi mereka, selalu ada kuasa Allah, dan Allah sanggup mendemonstrasikan kuasa-Mu dan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka ketika mereka meresponi firman-Mu dan menyambut Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami yakin dan percaya kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kebaikan-Mu dalam hidup kami, dan kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi mereka yang diguna-gunai ataupun yang dirap setan, Tuhan sembuhkan mereka. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra, kanker sembuh, dan segala sakit penyakit apapun disembuhkan Tuhan juga. Dan yang mandul juga dibuka kembali kandungan mereka dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan Bapa di surga, Tuhan tolong juga mereka Tuhan yang gagal ginjal, Tuhan pulihkan kembali, kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Selalu ada mujizat dan belas kasihan dalam hidup mereka. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada mereka-mereka yang memiliki dampak akibat pandemi COVID-19 ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, janganlah ada lagi orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat terhadap sahabatnya, terhadap keluarganya, terhadap dirinya sendiri oleh karena keadaan situasi yang sulit ini. Tapi mereka boleh menyerahkan diri kepada Tuhan dengan sungguh, sehingga Tuhan memulihkan keadaan mereka. Setidak-tidaknya Tuhan mampu membuat mereka bertahan dalam situasi kondisi yang saat ini, karena kami tahu Tuhan ahli dalam membuat mujizat. Tuhan ahli untuk menolong setiap orang-orang berharap kepada-Mu. Selalu ada jalan keluar bagi kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi anak bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga mereka melakukan penyerahan diri kepada-Mu. Itu sebabnya kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tangan-Mu. Saya akan berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Mari Engkau turun tangan, mereka telah angkat tangan sehingga mereka, Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepada-Mu. Tuhan turun tangan menyelesaikan masalah mereka, piutang mereka, keluarga mereka, situasi dan kondisi mereka. Tuhan, pekerjaan mereka, dalam nama Yesus, bisnis mereka. Oh Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Pulihkan Tuhan, pulihkan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi mereka-mereka yang mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, mereka menyerahkan diri, kalau Engkau orangnya, mari Tuhan mau menolong Engkau. Taruh tangan-Mu di dada. Bapa di surga, Tuhan, lihat mereka-mereka yang menaruh tangan mereka di dada. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Tuhan,
dalam nama Yesus datang mereka. Kalau engkau datang kepada Saulus tanpa Saulus meminta kepadamu Tuhan, tapi engkau datang untuk memakainya, datang untuk memberkatinya, datang untuk menolongnya, sehingga dia mengalami kehidupan baru dalam Tuhan dan menjadi alat, menjadi saksimu Tuhan. Dan yang kami doakan adalah orang-orang menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Putuskan rantai mereka, rantai dosa mereka, hal-hal yang tidak baik dari hidup mereka, dalam nama Yesus. Masuk dalam hidup, baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, pakai hidup mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Di masa-masa yang akan datang, sama seperti Engkau yang menyembuhkan orang buta yang begitu luar biasa, atau mereka yang buta sejak kecilnya Tuhan, sejak lahirnya. Tapi kemudian Tuhan menyembuhkan dan dia bisa menjadi saksi untuk memberitakan kabar kesukaan. Dan dari situ kami tahu bagaimana orang-orang yang Tuhan pakai untuk melakukan mujizat itu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Karena Tuhan memakainya sebagai alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu dari mulut bibirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Kami berterima kasih pada Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang muda. Kami tidak ingin orang-orang muda hanya melampiaskan hawa nafsunya dan melanggar etika-etika pernikahan, etika-etika kudus Tuhan. Tapi kami rindu seperti orang-orang yang Tuhan pakai dalam firman-Mu, seperti Sadrak, Mesyak, Abednego, Daniel, Yeremia, Yesaya, Samuel, dan Engkau tahu semuanya Tuhan, dan juga Nehemia, dan orang-orang yang betul-betul menyerahkan diri mereka pada Tuhan untuk membangun bangsa mereka, untuk membangun kerajaan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan memakai orang-orang muda untuk Kau pakai di masa-masa yang akan datang, karena kepada mereka lah bangsa ini tergantung di masa yang akan datang. Dan kami rindu supaya mereka mempersiapkan hati mereka, hidup mereka, moral mereka, Tuhan, bangsa ini kelak di kemudian hari ketika mereka harus menjadi pemimpin bangsa ini, mereka memberikan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Kami tahu ada banyak orang-orang muda yang tersesat, ada banyak orang-orang muda yang hanya memuaskan hawa nafsu mereka, tapi kami mohon kepada Tuhan supaya Tuhan hadir bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang mau menerima Yesus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Engkau barang siapa percaya kepada yang tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang sudah Kau ambil, keputusan yang sudah Kau ambil adalah keputusan yang sangat berharga. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengakui segala dosa dan kelemahan saya. Saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kejahatan. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan sekarang kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja, jadi penguasa dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau Allah terus menyatakan kebaikan-Mu. Dan hamba juga percaya saat ini saya sudah menerima hidup kekal itu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melahirkan hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan juga berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Puji Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita juga bahwa apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang bersukacita. Saya berdoa kepada Tuhan supaya energi Allah, kekuatan Tuhan, urapan Allah senantiasa, urapan Roh Kudus itu senantiasa menyertai setiap kita, sehingga setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kalau kita mau beraktivitas pagi ini, ingat Tuhan Yesus menyertaimu sampai pada kesudahan zaman, sehingga perkataan kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita haruslah tindakan-tindakan yang memuliakan Tuhan.
Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Dan saya mau katakan kepada kita, kalau kita keluar, taatilah prokes 5M itu, yaitu memakai masker ya, ini pakai masker, lalu mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Yang keempat, yang kelima, mengurangi mobilitas kalau tidak perlu harus keluar, ya stay at home. Dan yang keenam, yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk masyarakat di mana engkau tinggal, berdoa bagi bangsa dan negara dengan harapan, karena doa-doa kita pandemi ini cepat berlalu dan orang-orang yang mengalami COVID disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Om Nusantara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.